ceritain nggak sih disiplin ilmu yang kalian praktikkan? Kalau aku sendiri karena aku mengurus lebih kepada Dramus ya, jadi aku belajar untuk menjadi director yang baik khususnya di dalam Dramus, dan dalam persiapannya juga aku nulis skrip. Jadi dalam seni teater selama ini dari kelas 10, 11 itu aku juga belajar bagaimana mengatur teman-teman aku sebagai seorang director, gimana caranya aku bisa menempatkan teman-teman aku sesuai dengan kemampuannya, dan juga sebagai scriptwriter ya gimana caranya aku bisa membuat skrip yang menarik tapi juga relatable gitu sama penonton-penonton. Oke, kalau untuk disiplin ilmu, aku belajar untuk selalu konsisten. Kalau misalnya kita bolong-bolong latihannya atau bolong-bolong buat ikut pulang malam, nanti pasti kita on stage jadi nggak maksimal gitu. Semua orang di acara ini punya, bisa dibilang, orang-orang yang harus dipimpin. Dimana bisa kayak tadi mendirect teman-teman yang tentunya dari latar belakang yang berbeda. Kalau aku sendiri, banyak dari performer kami itu diambil dari teman-teman SMP, bahkan ada yang dari TK. Di situ saya juga belajar gimana caranya bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang di luar unit SMA ini. Berkomunikasi, selalu mengutamakan komunikasi antara entah itu ke anggota atau ke guru-guru. Jadi kalau ada masalah itu kita selesaikan bareng-bareng, kita komunikasikan, nggak kita simpen di dalam hati doang. Jadi nggak diceritain ke siapa-siapa, padahal ada sakit hati dan sebagainya gitu. Gue mau ngomong dari sisi pemeran nih. Disiplin ilmu yang aku pelajari itu tentang tanggung jawab yang tadi aku udah ngomong. Kayak bagaimana aku bisa ngelakuin hal yang udah mereka percayain ke aku, kayak memerankan si Bima. Apalagi kan si Bima ini kan punya pengaruh yang sangat besar dalam Dramus ini ya. Main karakternya sendiri, ya karakter utamanya sendiri. Jadi kalau ngomongin capek atau enggak, pasti capek. Tapi kayak pengen bolos juga, saya juga pengen bolos pastinya. Tapi kalau ngelihat dari teman-teman sendiri, pastinya kan kalau saya nggak ada, terhambat kan untuk pemeran si Bima, nggak ada, jalannya Dramus ini akan menjadi sangat lambat begitu. Kontribusi apa yang kamu lakukan dan dampak apa yang kamu berikan kepada Aku sebenarnya nggak merasa begitu banyak influence dan contribution positif yang aku berikan ke teman-teman, karena jujur aja aku sering curhat ke teman-teman aku, jadi mungkin itu membebani mereka secara emosional karena ketuanya curhat sama mereka. Tapi at the same time teman-teman itu juga curhat ke aku, jadi mungkin influencing dan contributing yang aku berikan ke teman-teman aku adalah secara emosional aku lebih open ke mereka dan aku lebih encourage mereka untuk keep going gitu. Mungkin lebih banyak secara teknis, lebih ke misalkan kayak tadi aku bilang yang aransemen musik dan juga lagu-lagu itu semuanya kira-kira itu yang bisa aku kontribusiin sih di sini. Aku udah cukup memberikan influence dan contribute dalam setiap latihan. Dimana ketika aku lagi nggak latihan aja, itu aku juga banyak membantu dekor gitu. Aku mengisi waktu luang aku untuk membantu dekor karena aku sadar bahwa peran aku saat itu juga bukan hanya sebagai pemeran, tapi sebagai siswa dalam satu angkatan di mana kita akan mempersiapkan itu gitu. Dan selama proses latihan, aku rasa aku juga benar-benar memberikan hati aku untuk Chandra Dibuka ini. Sebagai korbit perlengkapan itu banyak Koordinator. banyak ngomong ke siswa, ngomong ke guru-guru, entah itu ternyata ada butuh bantuan atau butuh barang-barang. Itu aku harus nyari, kadang-kadang ada miskom lagi kan capek. Jadi aku harus kontribusi juga ke teman-teman biar tuh ningkatin antusiasme mereka. Karena kalau aku doang yang ngerjain itu nggak bakal bisa. Tapi kalau kita kerjain bareng-bareng pasti bakal bisa. Acaranya tuh jadi bagus. Apakah transformasi karakter yang kalian alami dan kenapa menurut kalian spesifik karakter tersebut tuh penting? Transformasi karakter yang paling aku alami itu adalah disiplin. Dimana di rangkaian aksen ini banyak hal yang harus, jadi karena perubahan mendadak, jadi harus segera dilakukan. Satu perubahan ada, langsung dikerjakan. Kalau enggak, bisa ngaruh ke hari-hari berikutnya. Makanya aku juga merasa perubahan ini cukup berdampak buat diri aku sih. Kayaknya saya tanggung jawab lagi deh. Aduh, kan karena kan pernah ngurusin beberapa event juga kan. Dan di sana aku nggak kerja sendirian, ada beberapa teman-teman. Jadi kalau misalnya aku lagi ada halangan tertentu, misalnya lagi nggak bisa masuk sekolah atau lagi nggak bisa ngurusin event secara langsung gitu, aku masih punya teman-teman yang bisa
untuk ngebantu handle itu. Tapi kan di sini yang saya mainkan agak berat. Jadi kalau saya nggak masuk ataupun apa, gimana ya? Saya ya udah hilang gitu. Karakter daya tahan, karena banyak banget bentrok-bentrok yang bisa terjadi. Ya pasti itu juga berdampak ke aku. Mungkin aku capek secara fisik, emosional gitu. Aku benar-benar diuji gimana caranya aku bisa bertahan. Aku tetap bertahan, aku mencari makna dari semua hal yang aku lakukan ini supaya aku bisa bertahan akhirnya sampai di akhir. Gimana caranya aku bisa menghasilkan satu drama, satu acara yang memuaskan penonton. Dan ya pokoknya aku harus mencapai tujuan itu dan ya, gimana caranya aku bertahan dalam prosesnya. Gaby, sebagai ketua aksen 2022, kamu boleh ceritain nggak pengalamanmu sebagai ketua aksen tahun ini? Kalau buat pengalaman aku sebagai ketua aksen, tentu saja selama prosesnya aku dibentuk dari kedewasaan emosional, bagaimana aku meresponi suatu hal, suatu konflik, bagaimana aku harus lebih terbuka terhadap berbagai sudut pandang, bagaimana aku juga harus lebih bahasa simpelnya mengedit pembawaan aku, bagaimana sebenarnya pembawaan aku ini sangat berdampak bagi orang-orang yang bekerja dengan aku karena ternyata banyak dari teman-teman aku yang menganggap aku sulit untuk di-approach. Jadi dari situ mereka merasa segan untuk menghampiri dan segan untuk memberikan ide-ide serta masukannya. Jadi di sini aku juga belajar bagaimana aku harus membawa diri aku menjadi seseorang yang lebih approachable. Karena sebenarnya aku cuma nggak kepikiran dan nggak ada niatan ke sana pas awal. Lalu aku juga pengen say thank you ya, karena di sini aku jadi lebih melihat potensi teman-teman aku lebih melihat effort mereka, aku melihat sisi-sisi dari teman-teman aku yang belum pernah aku lihat sebelumnya dan mungkin tidak akan pernah terlihat sama aku kalau aku nggak mengambil jabatan ini. Selain usaha yang diberikan itu, hasilnya juga tidak mengkhianati usaha mereka karena bisa dilihat dari Dramus kemarin, performance pas Widiantara, lalu ini bukti fisiknya ada di sini ya teman-teman. Ini buat lukisannya menurut aku sangat bagus, layak untuk dipamerkan dan aku tidak menyesal membuat skala acara menjadi lebih besar untuk mereka bisa meng-showcase talent, bakat, dan kemampuan yang mereka miliki. Gitu. Sebutin satu kata tentang aksen tahun ini. Change. Cool. Unexpected. Kalau bukan keajaiban nggak mungkin ini terjadi kayaknya. Bener. Wow. Berproses. Oke, siap nggak nih Rik? Siap dong. Siap ya, walaupun deg-degan dikit nih. Kira-kira apa sih? Oke, coba kita buka ya. Testimoni panitia. Kenalin, nama aku Ray Emmanuel, biasa dipanggil Ray dan aku dari divisi konsumsi. Nama saya Christopher Alfa Samuel Hasang, biasa dipanggil Alfa. Saya di divisi acara spesifikasi properti. Halo, perkenalkan nama aku Jessica Angelina. Aku sekarang kelas 12 dan aku dari divisi bidang dekor. Leadership, ya saya harus mengatur semua black man dan yang lain-lain. Dan juga daya tahan, dengan saya juga mengejar PTN, saya juga sulit untuk melakukan ini semua, mengatur waktunya juga. Lebih ke daya tahan sih, karena banyak hal-hal unexpected yang terjadi di bidang ini, baik dari pihak sekolah maupun pihak luar sekolah. Jadi kita harus belajar untuk gimana caranya survive dan juga tetap ngandelin Tuhan. Bisa dikatakan kalau di acara ini kebanyakan ada miskom dan mungkin ada konflik kecil-kecilan, maka itu kita harus cukup bersabar dan cara kita mengkomunikasikannya itu pun harus cara baik-baik dan nggak boleh terbawa dengan emosi kita. Maka dari itu kita diajarkan lebih banyak lagi untuk bersabar dan untuk berdaya tahan apabila ada perubahan kecil atau besar, namun kita itu harus hadapi dengan berani. Berani tetap. 3 kata untuk aksen tahun ini. Satu, chaotic, 2 expressive, terus yang ketiga miracle. Spontan, belajar, dan keren. Saya ada dari bahasa Inggris saja. Bahasa Inggris. Do the impossible, atau melakukan yang mustahil. Jadi ya gitu. Keren, Pak. Yang pertama saya lihat itu kerjasama anak-anak, mulai dari kita masuk, kemudian kita masuk ke ruangan, diantar ke kursi, dan ketika melihat kerjasama mereka selama acara berlangsung itu
ya saya sangat kagum gitu. Kita benar-benar kayak masuk gedung bioskop gitu ya. Terus melihat bagaimana anak-anak itu melakukan peran-peran mereka itu sangat luar biasa sekali untuk anak-anak seusia mereka gitu. Saya bayangin kalau saya dulu mungkin saya belum apa-apa gitu. Saya merasa bahwa dengan mereka melakukan kerja tim yang seperti ini itu suatu proses yang luar biasa ya untuk anak-anak ya, karena saya yakin pasti ada banyak tantangan di situ dan juga dituntut untuk bagaimana kita merendahkan hati kita untuk menghormati teman-teman yang lain. Itu saya rasa sangat luar biasa sekali, dan sifat-sifat atau karakter-karakter seperti ini itu semoga bisa bertumbuh untuk anak-anak, untuk kehidupan mereka nanti, kuliah, kerja, dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat diperlukan. Saya kalau datang acara-acara begini ya, saya sangat terkagum-kagum. Kalau saya disuruh nyanyi satu lagu aja saya sudah lupa liriknya. Tapi mereka dari awal ya, mereka bisa hafal semuanya, bisa nyanyi dengan baik. Tadi dengan main gitar ya, dengan sandiwara. Mereka bisa menjalankan dengan baik. Saya yakin itu diberikan talenta dari Tuhan, dan mereka bisa step up ya, mereka bisa mengambil itu tanggung jawab dan bisa perform di depan ya. Dan tadi saya ingat yang salah satu siswa yang di depan itu dia bilang bahwa ada ketidakcocokan, tidak salah paham, tapi mereka bisa melewati itu dengan baik ya. Wow, itu it's a blessing from God ya.